Sama. Gempa. Ada gempa. Wah. Oh, tuh. Ada beritanya loh, ada gempa di Sulawesi Tenggara. Betul, di Palu. Sulteng. Benar. Ada Palu. Coba. Gempa. Ada. Cek videonya dulu. Cek dulu videonya. Nah, ini juga nih lagi ada wifi. Wah, atapnya coy. Ini di daerah aula mungkin ya? Bisa jadi. Dalam aula ya? Iya. Lagi wisuda, tiba-tiba gempa, jadi kabur. Ini menyalakan diri. Coba kita baca beritanya ya. Ini berdasarkan informasi dari gempa bumi mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Pusat gempa berada di 42 km tenggara Palu pada kedalaman 10 km. Oke. Berapa magnitudo? Magnitudonya belum disebutkan di berita, tapi menurut dari ini juga sekalian di data ini 6,7. Ini lumayan kencang sih Mas Tom. Lu pernah ngerasain gempa nggak Mas Tom? Gempa pernah waktu itu sampai di kantor gue yang lama. Kebetulan gedungnya itu kan gedung pertama di Jakarta, gedung tinggi. Lagi duduk terus tiba-tiba goyangannya langsung turun dari lantai 8 lewat tangga. Kan nggak boleh naik lift kalau lagi gempa. Benar. Apalagi kerja kan nggak boleh. Katanya ada yang gempa sambil kerja, tetap kerja gitu. Lo tidak boleh. Gempa itu harus menyelamatkan diri. Benar. Yang utama adalah paling enggak masuk ke kolong meja. Betul. Nah ini berdasarkan ya. dari teman-teman Basarnas, ini ada dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal SH mengimbau masyarakat agar tidak panik dan menyikapi berbagai informasi yang beredar, termasuk katanya ada isu tsunami. Wah, ngeri. Jangan sampai ya, jangan sampai. Ini juga ada beberapa gambar nih mengenai gempa ini. Ini ada rumah sakit yang akhirnya buyar nih. Nah, coba kita lihat videonya. Ini gue cepetin dikit. Karena terjadi rumah sakit jadi pada berhamburan, orang-orang pada berhamburan, kasihan banget. Itu ada tiang infusan, cuy. Tuh. Ini masih didorong tuh infusnya tuh. Pasien dorong infus sendiri, tuh ngangkat. Bener. Tuh dia di kursi roda. Wih, jadi kasur. Dokter-dokter juga hambur. Ya kan memang harus menyelamatkan diri. Para petugas medis pertamanya adalah menyelamatkan itu dulu pasien. Benar. Semua berada di luar gedung ya. Karena nggak mungkin pasien tiba-tiba turun di bawah kasur. Bener. Itu infusnya dicopot. Nah, masangnya lagi. Nah ini bahkan ada yang melahirkan tuh. Ya Allah, kasihan amat ya. Ada info nih dari BMKG. Apa nih? Coba kita cek info. Nih ada infonya nih teman-teman Oxygeners. Hingga pukul 11.20 hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 9 aktivitas gempa. Waduh. 9 kali gempa. 9 aktivitas gempa bumi susulan. Wah. Ini susulan loh. 9 kali. Dari susulan itu yang paling besar itu berapa? Dengan magnitudo 5,1. Wah. Nggak beda jauh dengan yang awal kan, 6, tapi ini yang 5. Tapi ada yang menarik nih. Tuh, ada anak kecil lari-lari mengejar orang tuanya yang ada di mobil sampai sepedanya di sepeda. Kenapa dia nggak naik sepeda? Nah kan bener juga yang ngejar. Kenapa malah naik sepeda? Terus mobil yang ditumpangi ibunya juga nggak kencang. Terus ada info lagi nggak? Benar. Nih, BMKG akan terus memonitor perkembangan aktivitas gempa bumi susulan, dampak gempa bumi, serta segera menginformasikan kepada stakeholder. Pada media sama masyarakat juga semua nanti diinformasikan lebih lanjut oleh BMKG gitu. Oke, nice. Semoga gempanya nggak ada gempa susulan lagi dan kita juga pray for Palu kali. Pray for Palu lagi dan tidak ada korban jiwa. Kalaupun ada kerugian segera bisa kembali beraktivitas lagi. Betul. Dan juga bantuan-bantuan dari negara juga kembali seperti di Sumatera kan sudah kembali, udah pulih total, semua udah nggak ada kayu-kayu yang gelondongan udah hilang gitu kan. Berita selanjutnya. Ya ini video kedua nih. Kedua ada apa Ras? Nah ini berita kedua nih Mas Tom. Ini jadi kita flashback sedikit. Dulu waktu lu skripsian, lu minta ACC ke dospemnya di mana? Kebetulan dosen gue adalah seorang jurnalis. Kantornya kebetulan masih satu grup sama kampus gue, jadi gue ke kantor dia yang berada di Jakarta, gue di Tangerang. Tapi masih di daerah situ. Kalau ini. Nah, tapi abis itu udah nyampe sana, dia bilang, wah, maaf saya lupa, saya sedang ada acara di kantor berita yang lain.
Akhirnya saya ke kantor berita yang lain. Baru minta tanda tangan. Tanda tangan. Nah, ini nggak kalau unik. Kalau lo dulu. Waktu lagi mau minta tanda tangan skripsi, Ya. gimana? Di kampus sih normal-normal aja. Normal aja. Normal aja, nggak ada yang aneh. Emang ada yang aneh? Ada yang aneh nih. Apa nih? Jadi ada nih kejadiannya nih, minta ACC dosen Iya, minta aja sudah. di jalan. Di jalan. Maksudnya dosennya lagi ngapain? Ini Parkir. di video ini memperlihatkan bahwa dosennya sedang mengatur lalu lintas. Tapi dosennya bukan polisi cepek. Nonton dulu aja nih. Ditilang sama polisi, cet. Oh iya, Bang. Minta tanda tangan ACC dosen. Pembimbing sampai ke tempat tugas. Nah ini kita lihat ada, ini dia nih. Perempuan. Mahasiswi ini datang dan Masih tingkat atas. Dia bangkit timnas dia nih. tulisannya di sini Polri. Benar. Ternyata polisi. Nah, Jadi lanjutin. spamnya. Iya. Kan memang kan ada beberapa polisi yang juga pendidikannya hukum kan. Oh benar, biasanya ngambil hukum juga tuh Iya, polisi-polisi. dan akhirnya mungkin juga sekaligus mengajar aja. gitu. Karena kan juga sekarang banyak juga kan yang aktif di militer, aktif di kepolisian, yang juga masuk ke bidang-bidang sipil. Dong ini, tapi ya nggak apa-apa kan dosen itu kan boleh dari kalangan background mana. Menteri pun juga boleh kan? Menteri boleh, ya kan? Ketua dari BGN juga, bukan ketua sih. Bukan. Tapi kan namanya nuntut ilmu Mas Tom, semua boleh Betul, aja. Gitu betul. kan. Nggak ada yang salah dan nggak dilarang juga kan. Tuh. Jadi ini dari video ini akhirnya ramai diomongin sama netizen. Betul. Tapi pun banyak orang, pasti ini ramainya pasti karena banyak yang menghujat. Ternyata tidak. Tidak, bro. Mengapresiasi bahwa kepolisian itu ada salah satu anggotanya yang memang pendidikannya tinggi. Akademiknya dan juga bagus, membagikan hasil dari pemikiran-pemikirannya dan pendidikannya kepada generasi penerus bangsa. Ini adalah contoh polisi yang sangat-sangat Tauladan. teladan. Walaupun udah menjadi dosen, tapi dia tetap tidak meninggalkan tugasnya. Profesinya ini profesi utama mungkin kan jadi polisi. Betul, dan mengamankan profesi kedua lalu lintas juga. bener. Salut sih, tapi jarang sih gue ngeliat. Lu pernah lihat gak Mas Tom? Apa? Iya, polisi jadi dospem gitu. Nah ini baru nih pertama kali. Baru kan? Tri. Kita lihat video selanjutnya nih. Ada juga polisi yang akhirnya, kalau tadi kan jadi dosen. Nah kalau ini benar-benar melakukan tugasnya. Ngapain Ini Tom? akhirnya dari pihak kepolisian juga merilis video ini. Ini terjadi kejadian CCTV. Ini benar-benar aneh bin nyata, benar-benar membagongkan. Mungkin nggak semua orang akan melakukan ini karena ini tindakan yang aneh. Jadi lu misalnya dulu punya pacar, terus kalau nggak direstuin sama calon mertua lu, apa yang mungkin akan lo lakukan? Ya gue akan, kalau misalkan nggak restuin ya udah. Berarti memang bukan jodohnya Mas Tom. Nah, gue pergi. Kenapa? Ini kejadiannya di Pantai Indah Kapuk. Di pik yang terkenal. Bener. Pik. Itu lah, bukan. Jadi ini ada, bukan. Ada seorang lansia berusia kurang lebih 70 tahun. Ini lolos akhirnya dari percobaan penculikan. Diculik. Lansia diculik. Nah, kenapa diculik? Karena penculiknya tidak lain tidak bukan adalah pria yang ingin menikahi anak dari kakek ini. Wah, kacau. Nggak disetujuin, akhirnya dia mau menculik. Itu pasti nato udah jelek sih. Kita nonton dulu nih. Videonya nggak panjang, pendek aja. Gila. Ini memperlihatkan kejadiannya ya. Ini di depan rumahnya nih. Benar. Tuh. Nah, mobilnya orang nggak sih kita? Rich. Nah, ini terjadi tarik-tarikan. Tarikan awalnya mungkin Akhirnya mobilnya mundur supaya ngejemput. Nah, ya kan tuh. Bahkan sampai sempat jatuh mereka berdua antara penculik dan juga lansia ini. Terus pintu dibuka oleh penculiknya, ditutup tuh. Pintar. Jujur pintar. Kalau nggak pintar nggak mungkin bisa sekaya ini. Betul. Bapaknya preventif itu pintar juga. Ketika ingin diculik langsung tangan nutup. Betul. Nah ini ada rilis juga akhirnya dari pihak polisian nih. Mas Om? Jadi apa katanya? Polisi mengungkap motif dibalik upaya penculikan terhadap seorang lansia berinisial GH di salah satu perumahan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Ternyata latar belakangnya adalah asmara yang tidak direstui. Ini menurut dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Pak Budi Hermanto, betul. Lagi-lagi karena cinta. Gitu. Nah, ini pelakunya ketahuan. Udah ditangkap belum? Udah ketangkap. Jadi dia inisialnya adalah cewek dan
FAP. Waduh. Tersangka akan disangkakan pasal 450 dan atau pasal 471 KUHP pidana tentang penculikan dan atau penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Bagus, cocok itu. Gila. Lagian Ini kejadiannya pagi loh, jam 6.50 pagi-pagi. Gitu. Cinta ditolak bukan dukun bertindak berarti. Enggak, penculikan. itu dulu. Kalau dukun bertindak dulu. Kalau sekarang kan zamannya culik juga. Tapi apa yang dipikirkan sama beliau ini sampai menculik calon mertuanya? Ya, pasti udah niatnya buruk gitu. Entah di bun-bun. Atau mungkin ternyata motifnya adalah emang sengaja menunjukkan determinasinya, usahanya, bahkan mungkin sampai pura-pura menculik Taunya prank. calon mertuanya. Ih, dia determinasinya luar biasa usahanya. Yaudah deh, saya kasih restu gitu. Itu malah makin takut Mas Tom. Oh, iya. Nggak ada itu. Jadi nggak mungkin direstui karena ternyata sang cowok ini yang yang sudah berumur kepala 3 ini ternyata sudah punya istri dan juga punya anak. Makanya lansia ini yang adalah calon mertuanya ini Wajar, sebagai orang tua kan merestui. mungkin ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bener. Apalagi kan masalah jodoh kan seumur Iya. hidup. Nih istri pertamanya aja masih diduain. ada diduain. Iya, Gimana mau apalagi ngomong nanti anaknya bener duain. Bagus kan itu. Nah, tapi Bravo Polri ya sudah menjalankan tugas dengan baik, nangkap apa ini ya? Pelaku ya, ini Iya, pelaku tindak kejahatan, Iya. ini kriminal ini. Yes. Salut, keren banget. Nice, keren. Betul. Terima kasih Oketoners juga sudah menonton. Geleng-geleng dikit ini. Ini geleng-geleng banyak. Oh parah, ini banyak ini. Banyak ini karena penculikan bahaya. Tapi agak emosi ya. Kenapa Anda emosi? Sebel Pak. Sama siapa? Sama itu Oh, pelakunya. Benar. Nggak baik. Emang sebel sama siapa? Saya sebel sama ya, Yap, kita itu udahi dia. juga CTG hari ini. Betul. 3 berita yang sudah Viral. kita sampaikan. Benar. Viral banget ya. Tuh. Ya itu dia, 3 berita video viral yang udah kita bawain. Buat mendapatkan informasi-informasi terupdate lainnya, jangan lupa buka okezone.com. Betul. Dan jangan lupa, mendapatkan informasi-informasi video menarik lainnya, jangan lupa buka Instagramnya Okezone, Okezone Vibes, ya kan? YouTube-nya Oke, vibes juga. di like, di komen, di subscribe biar Betul. kita semakin semangat membuat video seperti ini. Baiklah, akhir kata saya Tommy pamit. Saya pamit. Ketemu lagi di CCG cowok-cowok. Gosip, sip. Bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.